berjumpa lagi di Minggu Gembira Atmo Dirono. Kali ini kita akan ditemani oleh Kak Helga, Diakon Edwin, dan Kak Erika. Nah, Kak Erika, kenapa sih kelihatan lemes, tidak semangat? Males Diakon, setiap hari Minggu harus ikut Minggu Gembira. Rasanya tuh ngantuk banget, males bangun pagi. Nggak boleh begitu ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik harus selalu bersyukur karena kita masih boleh bangun pagi dengan sehat, dengan baik. Kita juga bersyukur karena punya keluarga yang selalu menyayangi kita. Jadi jangan lemes lagi, jangan tidak semangat lagi, tetapi harus selalu semangat untuk memuji nama Tuhan. Kayaknya aku, Kak Helga, juga adik-adik di rumah perlu banyak tahu tentang bersyukur nih Diakon. Ya. Supaya nggak males-malesan lagi ya Kak Helga ya. Iya. Oke, jadi maka dari itu kita harus bersemangat ya Kak Diakon untuk mengikuti Minggu Gembira kali ini. Iya, Kak Erika jadi semangat nih kalau kayak gitu. Iya, mantap Kak. Oke, jadi adik-adik tonton terus video ini sampai selesai, oke? Oke, adik-adik, supaya kita lebih bersemangat untuk ikut kegiatan Minggu Gembira online ini, sekarang mari kita berdiri, kita bernyanyi bersama, ikuti gerakan Kak Helga dan Kak Erika ya. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Oke, kita akan nyanyi satu kali lagi. Semua lebih bersemangat untuk menari dan mengikuti Kak Helga dan Kak Erika. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Nah, adik-adik tetap terus ikuti Minggu Gembira online ya, jangan lupa. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan Minggu Gembira hari ini, marilah sekarang kita terlebih dahulu berdoa. Adik-adik siapkan sikap doa yang baik, kedua tangan dilipat di depan dada. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus, amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada kami semalam tadi, sehingga semalam kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dan pagi hari ini kami dapat bangun dalam keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti Minggu Gembira online. Kiranya Engkau hadir bersama kami, anak-anak-Mu, dalam kegiatan Minggu Gembira ini. Kiranya berkat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami semua
memampukan kami untuk selalu bersyukur atas apapun yang kami terima dari-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada kami hari ini. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membaca kitab suci bersama-sama. Persiapkan kitab suci kalian ya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Pembacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, pada hari ini tadi kita sudah mendengar bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Injil yang kita dengarkan tadi menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menolong Bartimeus. Cara Tuhan Yesus menolong Bartimeus adalah dengan cara membuka mata Bartimeus yang sebelumnya buta, lalu setelah disembuhkan Tuhan Yesus bisa menjadi melihat lagi. Adik-adik yang terkasih, dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan itu sungguh sangat-sangat baik. Tuhan mau menolong orang-orang yang kesusahan atau yang membutuhkan pertolongan. Maka, kalau Tuhan sudah begitu baik, kita perlu membalas kasih Tuhan itu juga dengan luar biasa. Caranya adalah kita harus selalu bersyukur. Bersyukur artinya mengucapkan terima kasih atas segala berkat yang kita terima dari Tuhan sendiri. Pertanyaannya, caranya gimana kita bersyukur? Adik-adik bisa mengungkapkan syukur itu di dalam doa-doa setiap hari. Misalnya, dari pagi kita bangun tidur, lalu kita diam sejenak, ya, duduk tenang, lalu berdoa. Ucapkanlah, "Tuhan, aku bersyukur atas berkat-Mu di pagi hari ini. Aku boleh bangun dengan segar dan boleh menikmati udara yang bersih, sehingga aku masih bisa juga untuk bernafas."
Lalu pada kesempatan yang lain, waktu makan, sebelum makan adik-adik juga bisa bersyukur, berdoa dengan mengucapkan, Tuhan terima kasih karena pada hari ini Kau menyediakan rezeki yang melimpah. Kau beri makanan yang sehat, yang bergizi, dan yang enak. Itu juga menjadi ungkapan syukur. Lalu setelah makan juga ya, adik-adik juga berdoa, bersyukur karena boleh mendapatkan kelimpahan berkat melalui makanan yang ada di depan adik-adik tadi. Maka betapa mudahnya kita untuk bersyukur. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk setiap hari supaya selalu bersyukur. Jangan kendor, jangan merasa malas untuk berdoa, karena disitulah kita bisa membalas karunia Tuhan yang begitu indah, yang begitu baik, yang bisa kita rasakan setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik, kali ini kita akan membuat kreativitasnya orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Mudah kok. Kertas berukuran persegi, kemudian satu kertas panjang, kira-kira ukurannya kurang lebih 30 cm ya. Kemudian alat tulis boleh warna-warni untuk nanti mewarnai gambar orangnya. Kemudian juga gunting atau alat pemotong. Oke, sekarang kita mulai ya. Pertama, adik-adik membuat dulu lingkaran besar untuk gambar kepalanya. Setelah jadi, adik-adik bisa menggunting bagian kanan dan kirinya. Caranya ditekuk dulu menjadi dua, kemudian digunting ya adik-adik sedikit aja. Gunting sedikit saja ya ujung-ujungnya untuk memasukkan bagian yang panjang. Dua-duanya sudah berlubang. Sekarang kita masukkan kertas yang panjang. Seperti ini ya adik-adik. Kemudian sekarang adik-adik menggambar dulu bagian wajahnya. Sudah jadi adik-adik untuk gambar wajahnya. Ini ada alisnya, rambut, hidung, kumis, dan mulut. Kemudian sekarang kita akan gambar bagian yang di kertas panjang. Pertama yang kita gambar adalah mata yang terpejam. Mata yang terpejam ini melambangkan bahwa orang ini adalah orang buta. Nah, kemudian kita geser kertas panjangnya. Kita gambar yang kedua. Proses pada waktu
Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini. Kita beri gambar garis-garis ya. Ini artinya Tuhan Yesus sedang bekerja memberikan mujizatnya sehingga orang buta bisa disembuhkan. Sekarang kita menggambar mata yang terbuka. Nah, adik-adik sudah jadi ya. Kita bisa menunjukkan ke papa mama bagaimana prosesnya bahwa orang yang buta kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus menyembuhkannya dan sekarang menjadi terbuka matanya. Silakan adik-adik mencoba kreativitas ini, kemudian upload pada Instagram adik-adik dan tag ke akun Pia_Atmodirono. Akan ada 3 hadiah menarik bagi adik-adik yang beruntung. Selamat mencoba. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Yang semangat ya, gerak dan lagunya. Oke adik-adik, sekarang mari kita satukan hati kita untuk berdoa menutup kegiatan Minggu Gembira Online hari ini. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus, amin, amin, amin. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di kegiatan Minggu Gembira Online hari ini. Bapa, kami bersyukur karena begitu banyak pelajaran yang boleh kami dapat hari ini. Ajar kami untuk dapat bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua doa ini kami mohon hanya dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus, amin, amin, amin. Nah, Kak Helga, Kak Erika, kita jadi semakin tahu kan arti dari bersyukur. Betul Diakon, hari ini Kak Erika, Kak Helga juga pastinya adik-adik di rumah semakin tahu bagaimana cara bersyukur. Contoh-contohnya tadi Diakon sudah memberikan ya saat renungan. Nah adik-adik, maka mulai dari hari ini kita semua harus senantiasa bersyukur
atas apapun yang sudah Tuhan berikan di kehidupan kita masing-masing, ya Kak Ilka ya. Betul Kak Erika, betul Diakon Edwin. Nah, terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyaksikan Minggu Gembira ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk Mama dan Papa yang sudah menemani adik-adik dalam kegiatan hari ini. Dan kami juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan agar rajin untuk mengikuti misa baik online maupun offline. Dan juga karena bulan Oktober ini diperingati sebagai bulan Rosario, jangan lupa juga untuk mendoakan doa Rosario. Rajin berdoa, tetap selalu rajin baca kitab suci ya, dan mengikuti Minggu Gembira online selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.